Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Arisandi, calon guru penggerak angkatan 2 Lampung Tengah dari TK Semangat Insani. Pada video kali ini saya mempersembahkan koneksi antar materi pengelolaan program berdampak pada siswa dengan pengajar praktik saya yaitu Ibu Eni Susanti SPD dan fasilitator saya itu Bapak Sigit Triyono SPD SDMM. Pada koneksi materi ini ada pertanyaan tematik pertama, yaitu hal menarik yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini, dan bagaimana benang merah yang bisa Anda tarik dari keterkaitan antara materi yang diberikan dalam modul 3.3. Hal menarik yang pertama yang saya dapatkan di modul ini adalah tentang adanya pengelolaan program berdampak murid dengan strategi MEL, yaitu monitoring, evaluation, learning, dan report. Untuk hal menarik lainnya yang saya dapatkan di modul ini adalah tentang identifikasi manajemen risiko. Yang pertama adalah ada risiko strategis, risiko keuangan, risiko operasional, risiko pemenuhan, dan terakhir adalah risiko reputasi. Sedangkan untuk tahapan manajemen risiko ada yang pertama adalah identifikasi jenis risiko, kemudian pengukuran risiko, melakukan strategi dalam pengendalian risiko, dan melakukan evaluasi terus-menerus maju dan berkelanjutan. Sedangkan untuk pertanyaan pemantik yang kedua adalah apakah kaitan antara pemetaan sumber daya dengan perencanaan program sekolah yang berdampak pada murid? Tentunya ada keterkaitan antara sumber daya dan program. Dengan kita memetakan aset kekuatan yang kita miliki dapat menjadi dasar kita untuk merancang program yang berdampak ke siswa. Dengan demikian, sekolah dapat menjalankan inquiry apresiatif yang berfokus pada kekuatan yang dimiliki untuk membuat sebuah program melalui tahapan bagja. Kemudian kita juga tentunya memetakan aset sekolah, ada satu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal finansial, modal lingkungan, modal politik, modal agama, dan budaya. Pertanyaan pemateri yang kedua adalah, adakah materi dalam modul lain atau paket modul lain yang berhubungan dengan materi dalam modul 3.3 ini? Jabarkan jika ada. Kaitan dengan modul D1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, tentunya dengan membuat program yang berdampak kepada siswa. Kita sebagai penuntun tujuannya adalah mencapai kebahagiaan siswa yang setinggi-tingginya. Kemudian kaitannya dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai yang ada dalam diri guru penggerak tentunya bisa memaksimalkan kemampuan dalam menyusun program, monitoring, evaluasi, learning, reporting, sekaligus bisa mengelola risiko yang mungkin terjadi selama program berjalan. Kemudian keterkaitan dengan modul 1.3 yaitu visi dan misi guru penggerak. Dalam ujian visi guru penggerak dalam mencapainya melalui program yang berdampak pada siswa, di mana baik visi maupun program berdampak ke siswa atau murid tahapannya melalui tahapan bagja. Dan untuk keterkaitan dengan modul 1.4 yaitu budaya positif sekolah, di mana dengan membuat program yang berdampak kepada murid, dengan merancang program tersebut mengandung unsur-unsur budaya positif sekolah. Jadi antara budaya positif dan program sekolah saling melengkapi dan saling memberikan kontribusi pada siswa dalam mewujudkan merdeka belajar. Kemudian kaitan dengan modul 2 yaitu pertama pembelajaran berdiferensiasi. Membuat program sekolah dengan memenuhi kebutuhan siswa bisa berbeda antara siswa yang satu dengan yang lain. Sedangkan dengan KSE, dengan menerapkan KSE maka guru akan mampu mengelola program dengan efektif. Kemudian dengan modul 2.3 yaitu coaching. Dengan coaching guru bisa menggali potensi yang dimiliki siswa, dan dengan program yang berdampak pada siswa ini akan dapat melejitkan potensi siswa tersebut. Kemudian kaitannya dengan modul 3 yaitu keputusan sebagai pembelajaran. Guru mengambil keputusan dalam menentukan program yang berdampak ke murid. Kemudian dalam menentukan programnya kita juga memaksimalkan aset-aset yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kaitan dari semua materi tersebut dengan peran Anda sebagai guru penggerak.
Dari semua materi yang saya dapatkan, maka saya dapat 1. Mewujudkan merdeka belajar, 2. Menjadi pembelajaran, 3. Mengetahui pendekatan inquiry apresiatif, 4. Melakukan pembiasaan budaya positif di kelas maupun di sekolah, 5. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, 6. Menerapkan KSE, 7. Menjadi coach, 8. Mengetahui mengambil keputusan yang tepat, dan 9. Mampu memetakan aset yang dimiliki sekolah. Demikian video saya, terima kasih, salam dan bahagia.